Good morning, everyone. Good morning, teacher. Okay. Good morning, Miss. Good Okay. morning, Miss. Sekarang kita perkenalkan Ibu merupakan guru baru di SMK 1 Padang. Ini yang Ibu ajar kelas 10 ya? Betul? Kelas 11, Bu. Oh, kelas 11. Baik, di sini 10 sama, Bu. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang pelajaran. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Ibu akan mempresentasikan. Sebelum mau nanya, apakah tampilan yang Anda semua sudah bisa dilihat? Sudah. Baiklah. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang sistem bilangan. Nah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nah, ini biodata Ibu. Nama Ibu yaitu dari orang tua yaitu Ririn Riani. Alhamdulillah sekarang Ibu sudah mendapat 2 gelar. Tanggal lahir Ibu tanggal 17 Maret tahun 2000, kemudian tepat tanggal lahir di Pakasenayan. Nah, riwayat pendidikan Ibu S1 Ibu di UNP dengan jurusan Pendidikan TIK tahun 2018 sampai 2022. Kemudian S2 di UGM dengan jurusan Teknik Informatika Murni. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu ingin supaya kita lebih akrab, Ibu ingin untuk mempereras silaturahim kita. Baiklah, Ibu akan memanggil nama Nanda untuk Ibu checklist sambil menyebutkan nama, umur, serta asal. Baiklah, Ibu akan menceklis satu persatu atau mengambil absen satu persatu. Noval Pacakra. Baik, Bu. Tadi apa aja, Bu? Formatnya, Bu? Nama, usia, alamat, asal kampung. Oke. Perkenalkan, nama saya Novel Pacakra. Saya berasal dari Jambi. Tempat tinggalnya di Padang, Bu. Jadi merantau. Di merantau, Bu. Bagus. Ibu juga merantau dulu. Merantau pindah-pindah Malang Buana dulu. Emang Ibu di mana, Bu? Merantaunya, Bu? Dulu kampung Ibu di Agam, tapi Ibu kuliah di UMP. Ibu ambil lagi S2-nya di UGM, jadi Malang Buana juga di Jogja. Di sana ada jurusan apa aja, Bu? Kalau di UGM banyak. Searching aja di Google itu banyak kali jurusan di sana tuh. Bu, Ibu. Ya. Daerah program. Di UGM dosen pembimbing akademiknya siapa, Bu? Oh, kalau di UGM dosen pembimbing akademik Ibu itu Pak Hermawan. Pak kenal sama Pak Hermawan. Kenal. Siapa tuh? Ada setahu tuh, Bu. Tahu, Bu. Ya, kita lanjut aja ya. Ya. Ibu udah nikah, Bu? Belum, Ibu masih baru terangkat jadi PNS. Oh, jadi boleh Bu daftar, Bu? Boleh. Tapi sebagai siswa Ibu ya, Nadidi siswa Ibu. Enggak. Ibu mau dilamar sama suami, Bu? Wah. Itu tuh bahasanya di luar skenario kita ya. Sekarang kita belajar. Oke? Baik, Bu. Selanjutnya Ibu panggil Rahmana Dr. Fira. Apakah hadir? Hadir, Bu. Coba sebutkan alamat, asal kampung, serta
usia Nanda, Ibu? Oh Bu, usia saya belum tadi disebutkan Bu. Oh, usia Naufal berapa? Masih 17 Bu. Nah, makanya belajar dulu ya, nanti kalau waktunya baru cari jodoh. Bu, cinta gak memandang umur Bu. Ya, jadi sekarang fokusnya untuk belajar, bukan cari-cari jodoh. Tampilan Bu, terus semangat Bu. Cari duit Bu sekarang Bu. Aduh. Rahmananda? Saya boleh perkenalan, Bu? Iya, iya, lanjut. Nama saya Nanda Pramila, biasa dipanggil Bila, Bu. Asal saya Panggil Bu. Rahma tuh Bu, biasa manggil Bu. Iya, ya, Rahma. Oh, lanjut. Makasih ya, Vira. Lanjut, Ibu panggil Muhammad Fadilah Putra Pratama. Silahkan perkenalkan dirinya. Oke Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Fadilah Putra Pratama, biasa dipanggil Putra Bu. Asal? Asal Kalimantan Bu. Wow, jauh kali tuh. Iya. Motivasi untuk kuliah di Padang, motivasi untuk sekolah di Padang ini apa motivasinya? Kenapa harus milih di Padang? Bosan di Kalimantan Bu. Bosan. Ya udah, Ya, semoga sukses ya Nanda. amin. Usianya sekarang berapa usia? Apa Bu? Umur. 16,5 Bu. Belajar yang baik-baik ya. Oke, siap Bu. Oke, selanjutnya Ibu panggil Ananda Tegar Wibowo. Ya Bu, oke Bu. Coba perkenalkan diri Ananda ke Ibu. Perkenalkan nama saya Bu. Bisa udah dengar Bu. Udah dengar Bu, dengar, kekeran dengar. Para Bapak, halo. Dengar. Perkenalkan nama saya Tegar Wibowo. Bisa Tegar melawan Bu, Tegar melawan Bu. Saya dipanggil Tegar. Novel, harap dimutkan dulu Novel. Bu, Vira makan Bu, Vira makan, gak sopan Bu. Ya biarkan aja lah, kan kita kuliah kan kita sekolahnya sekolah daring. Kenapa Bu nggak lanjut apa? Tegar, lanjut Tegar. hafal Perkenalkan nama saya Tegar Wibowo. Bisa dipanggil Tegar, umur 16 tahun, berasal dari lupa kampung Bu. Kenapa bisa lupa? Apa? Soalnya kampung banyak Bu. Oke. Bu, saya berapa Bu? Jadi Banyak Bu. perantauan juga ya aslinya, orang merantau. Orang tua di Wiranto Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Yuna Fiaryani, silahkan perkenalkan diri Ananda. Baik Bu, perkenalkan nama saya Yunafia Aryani, panggilan Via, asal Jakarta. Bu, Motivasi, Bisa dong pakai bahasa Jaksel. bisa dong. Kenapa sih? mau menanya pada Nanda Yunafia, kenapa Anda termotivasi untuk sekolah di Padang? Sementara Jakarta itu kan kita tahu Jakarta itu teknologinya lebih maju atau sekolahnya itu lebih unggul daripada di Padang. Kenapa milihnya di Padang? Tapi Bu, Juga. Saya kabur Bu dari rumah. dikasih ribu. Dikasih. Kabur kenapa Gitu itu? Bu. Kalau Ibu boleh tahu Ya ada kabur. problem with family. Oke. Gimana belajar sekolahnya? Itu biasa kerja sampingan ya. Oh,
diri Ananda. Saya Firman, asal dari Mikir. dari mana aja, pesan aja Bu. Dari mana Bu, aja? Suhaimi main-main Bu. Serius, Bu. Suhaimi main-main Bu. Ya, Nggak Suhai, ngerti, Bu. serius ya Suhai. Kampus Suhai dari mana tadi? Ya Bu, Kampus Suhai? jauh Bu. Di luar negeri. Aja pun bisa Bu. Bu, Suhaimi main-main Bu. Kampungnya di Solo Bu. Ya, Rilo Bu. Jadi Suhaimi ini, jadi Ananda semua ini sifatnya atau orangnya itu merantau semua. Gak ada yang domisili di Padang. Bu, sinetron lagi Bu. iya. Oke, kita lanjut. Nanti Ibu pakai bahasa Inggris ya supaya kita tuh lebih apa ya? Pokoknya kita pakai bahasa Inggris. Bu, Oke. Next. Nah, Ibu mempunyai satu motivasi yang mana motivasinya itu dapat Ananda baca, yaitu tidak mampu kita dalam memahami pelajaran dapat terbayarkan jika kita mau dan benar untuk mempelajarinya. Jadi suatu pelajaran apabila kita tidak dapat memahaminya, kita dapat jika kita mau atau berniat untuk mempelajarinya, maka pelajaran itu akan masuk di kepala kita. Nah, kita masuk ke bagian yang akan kita pelajari. Ya. Bu, novel Bu. Novel Ya. kata mutiara Bu. Apa Ini Bu. Cinta hanya menawarkan bahagia adalah kebohongan berencana. Sebab hati terkadang buruk agar lebih bisa untuk menentukan arah. novel ini kombalnya itu sangat-sangat itu ya. Udah terbiasa gitu Banget ya. Bu. Buaya Bu, buaya. Buaya darat ya. Kalau kata Vira itu buaya darat. Ya, Ya, kata Vira itu kalau novel itu buaya darat. buaya setia Bu. Bu, buaya setia Bu. Ya, kita lanjut. Nah, di dalam sistem bilangan kita mempunyai empat kategori yang akan kita pelajari. Yaitu ada definisi atau penerapan sistem bilangan, ada format bilangan, ada konversi bilangan, sistem penyajian bilangan. Selanjutnya kita masuk ke chapter 1. What is the definition and penerapan sistem bilangan? Nah, sebelumnya Ibu mau nanya kepada Ananda semua. Bu, kenapa videonya Suhaimi ketawa aja Bu? Terus ini cemenya Bu. Mungkin jaringan Suhaimi itu lagi jelek. Jaringan nggak kurang bagus. Ini melawan Bu. Ini melawan Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, Ananda apa definisi sistem bilangan? Ada yang tahu? Nanti kalau ada yang tidak tahu ya. Yang lain apakah ada yang tahu? Iya.
Nopal Bu yang tahu Bu, si Nopal. Novel, coba jelaskan apa itu sistem bilangan. Nanti kalau ada yang dapat hasil mendefinisikan ini, Ibu akan beri setangkai permen. Bu, Ya. Bu, novel Bu. Ya, coba definisikan apa itu sistem bilangan. Jangan searching di Google. Jangan searching di Google. Menurut pemikiran Kalau novel Bu, sistem bilangan itu definisinya Bu, contohnya Bu, bukan definisinya Bu, contohnya Bu. Desimal, gitu nggak Bu? ya, itu juga betul. Bilangan definisi. Terus oktal, binar, dan hexadesimal, itu ya Bu? Oh, Nova udah sebelumnya belajar ini nggak tentang sistem bilangan? Enggak Bu, feeling Bu, feeling. Yang Nova sampaikan tadi itu benar. Itu merupakan jenis-jenis dari sistem bilangan. Jadi Ibu akan mendefinisikan apa itu sistem bilangan. Nah, sistem bilangan itu adalah komputer merupakan mesin hanya mengenal dua kondisi, yaitu ada atau tidaknya aliran listrik, yang dapat disebut dengan sistem binari. Jadi di dalam sistem bilangan itu ada namanya bilangan biner, bilangan heksadesimal, bilangan oktal, dan bilangan desimal. Nah, definisi sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran di sebuah fisik. Sampai di sini Anda paham? Paham Bu? Paham Bu. Nah, kita lanjut ke penerapan sistem bilangan atau implikasi dari sistem bilangan. Sistem bilangan yang kita pelajari di sini ada 3 sistem bilangan, yaitu ada bilangan biner, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Nah, bilangan biner ini yang pertama kita masuk ke poin bilangan biner. Bilangan biner ini digunakan oleh komputer dan berbasis 2, yaitu angka 0 dan 1. Yang kedua ada bilangan desimal. Bilangan desimal ini berbasis 10, yaitu angkanya ada mulai dari 0 sampai 9. Dan heksadesimal. Heksadesimal ini mempunyai basis 16. Kita lanjut. Ini merupakan contoh dari penerapan bilangan heksadesimal dan desimal. Dapat kita lihat pada ketika kita ingin untuk melihat di IP address kita. Nah, di IP address ini, di sana kan tertulis ada FD, ada AD, itu merupakan contoh bilangan heksadesimal. Sementara kalau yang IP address ini 192 itu merupakan contoh desimal. Di sini ada Paham Bu. Oke, kita lanjut ke chapter kedua, yaitu the type of numbers. Nah, jenis-jenis bilangan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, sudah jenis-jenis bilangan. Yang pertama itu ada bilangan biner. Bilangan ini hanya mengenal 2 jenis angka numerik, yaitu angka ada 0 dan 1. Nilai 1 mewakili keadaan dengan arus listrik, sementara nilai 0 tidak mewakili keadaan dengan arus listrik. Yang kedua ada bilangan oktal. Bilangan oktal ini berbasis 8. Angkanya mulai dari 0 sampai 7. Yang ketiga ada bilangan heksadesimal. Ini berbasis 16 dan terdapat 6 karakter, yaitu A sampai F. Nilai A itu mewakili 10, B 11, C 12, S, dan seterusnya. Kemudian yang poin ketiga ada konversi bilangan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, apakah ada Ananda yang ingin menanyakan? Halo, Ananda? Tidak Bu. Tidak Oke, Bu. berarti paham ya? Lanjut Bu. Oke. Paham. Kita lanjut ke chapter 3, Insyaallah. conversion of number. Nah, di sini konversi itu sama dengan adalah teknik
mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi tetap memiliki arti yang sama. Maksud dari konversi ini, Ibu contohkan seperti kita ingin membuat sebuah dokumen ke Word, namun kita pindahkan ke PDF, tapi isinya sama. Seperti itulah kira-kira. Nah, contoh yang konversi bilangan yang pertama itu bilangan biner. Anda dapat melihat di sini Ibu memberikan contoh yaitu di angkanya yaitu 1110, kemudian ada tanda 2 di bawah. Tanda 2 itu melambangkan bahwa itu merupakan bilangan biner. Nah, Ibu akan menjelaskan cara atau menghitung bagaimana 1110 itu menjadi bilangan desimal. Nah, contohnya itu seperti bagaimana cara untuk mengukur atau mencari jumlah dari biner ke desimal? Tidak, Bu, belum belajar. Oke, Ibu akan memberikan contoh bilangan binernya tersebut. Bentar ya. Nah, di sini ada digambar di samping Ananda. Kalau di yang tadi itu kan bilangan biner. Sekarang Ibu akan mencontohkan bilangan biner, tapi yang 190 ini kita ganti menjadi 110. Karena itu merupakan bilangan biner, maka kita bagi menjadi bagi per 2. Maka hasil dari 1110 per 2 didapatkan hasil berapa, Ananda? 1110 bagi 2 berapa? 55. 55, sisa 0. Sisa 0. Jadi untuk atau cara untuk mengukur atau menentukan jumlah dari ini kira-kira seperti gambar di samping kanan Ananda semua. Sampai Ya, di sini Bu. Ananda paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Kita masuk ke chapter keempat, yaitu ada sistem penyajian bilangan. Sistem penyajian bilangan. Sistem penyajian bilangan ini ada 2 kategori. Yang pertama, komputer hanya mengenali bilangan biner. Jadi bilangan yang Ibu sebutkan tadi, misalkan ada bilangan heksa, bilangan okta, ada bilangan desimal, itu harus dikonversikan ke bilangan biner terlebih dahulu agar mudah dieksekusi oleh komputer. Yang kedua, itu ada CPU. CPU kemudian mengirimkan data dalam bentuk biner yang kemudian di-encode kembali menjadi desimal untuk ditampilkan di layar komputer. Kemudian di dalam bilangan bersandi ini terdapat 2 kategori. Yang pertama ada binary coded decimal. Pada sistem penyajian BCD atau binary coded decimal, bilangan akan diuraikan dan disandikan berdasarkan sistem biner. Contohnya dapat Ananda lihat di samping kanan. Nah, itu merupakan contoh dari binary code desimal. Yang kedua itu ada binary code hexadesimal, yaitu sistem sandi BCH digunakan untuk menyajikan data heksadesil dalam bentuk biner. Contohnya dapat Ananda lihat pada bagian samping kanan Ananda. Di sana terdapat heksadesimal dari angka 0 sampai huruf F. Jadi sandi BCH untuk 0 itu di dalam biner itu 000, untuk 1 001, kemudian untuk F 1111. Nah, sekian dari Ibu. Apakah ada semua yang ingin mengatakan perihal materi yang Ibu sampaikan? Halo?
everyone. Hello everyone. Halo.